Salam sukses. Kita jumpa lagi di channel Visioner, yaitu channel yang mengupas tentang berita politik pilihan dan terbaru, sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi tentang politik yang terkini, khususnya di dalam negeri. Dan di dalam video ini saya akan menceritakan tentang mantan politisi senior dari PDIP, yaitu Bung Marwarar Sirait, atau biasa kita sapa dengan sebutan Bang Ara. Bang Ara mengatakan siap berhadapan dengan siapapun, termasuk buat orang-orang yang akan memecah belah hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Oke, kita simak aja langsung videonya bersama. Sekarang udah resmi jadi politisi Gerindra. Kenapa kemudian harus memilih masuk ke dalam partai Gerindra? Ya, karena itu pilihan saya. Tentu tidak ada yang tiba-tiba. Ya, seperti kamu di Kompas TV udah berapa lama? Boleh tahu berapa tahun? 13. Sebelumnya di mana? Di MNC. Ya, berapa tahun? 3 tahun. Ini ada pasti pertimbangannya matang kan? Ya, sudah, semua pasti pertimbangan untuk suatu perubahan itu pasti matang. Oke. Ya, tidak ada yang tiba-tiba. Ya, tentu kalau sudah saya sampaikan secara terbuka, saya pamit ke PD Perjuangan tanggal 15 Januari tahun 2024. Saya datang ke kantor DPP PD Perjuangan. Saya diterima sahabat saya, Mas Utut Adianto, DPP PD Perjuangan, Wakil Sekjen dan Ketua Fraksi. Ya, saya pamit dan saya berterima kasih kepada Ibu Mega, Ketua Umum, yang selama ini sudah memberikan kesempatan saya untuk berbakti ya di PD Perjuangan. Dan saya memilih mengikuti pilihan langkah daripada Bapak Jokowi, menurut saya seperti itu, yang berbeda dengan pilihan PD Perjuangan. Baik. Menurut saya seperti itu. Bang Ara gini, ketika meninggalkan PDIP, Bang Ara pamit ya, saya pamit datang dan meninggal kartu KTA ya. KTA, dan ya kita ya tentu punya pilihan sendiri dengan pertimbangan. Tadi kamu juga pernah berpindah dari satu TV ke TV lain aja, pasti pertimbangannya banyak. Ya, gini. Apalagi pertimbangan untuk pindah dari partai yang kebetulan bapak saya Pak Sabam Sirait adalah deklaratornya, pendiri tahun 73. 25 tahun Bang Ara di PDIP, yang kemudian jadi pertanyaan, Bang Ara mengikuti Pak Jokowi untuk keluar dari PDIP karena itu pamit. Yes. Apakah juga masuk ke Gerindra itu juga karena Pak Jokowi, diminta Pak Jokowi? Enggak, itu pilihan saya sendiri. Dan saya pamit dari PD Perjuangan juga itu pilihan saya sendiri, tidak diminta, tidak disuruh oleh siapapun. Dan saya juga mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, juga itu tentunya saya melihat kalau kita sudah dekat, ya, dan saya selama ini merasakan yang menjalankan ajaran Bung Karno dengan benar, bukan hanya pidato, bukan hanya omon-omon, adalah Pak Jokowi. Buktinya apa? Kan kamu pasti tanya buktinya kan? Langsung saya jawab aja. Bung Karno ya mengajarkan tahun 55 membuat gerakan non-blok. Karena ada blok Eropa dulu dan Eropa Barat, Amerika itu NATO ya, dipimpin Amerika. Blok Timur itu dipimpin oleh Uni Soviet. Ada China, ada Korea Utara dan lain sebagainya. Bung Karno tahun 55 di Gedung Asia Afrika, udah pernah kan di Gedung Asia Afrika di Bandung, nah itu membuat gerakan non-blok supaya negara-negara Asia dan Afrika itu punya kekuatan sendiri dan tidak tergantung kepada dua blok tadi. Nah contohnya Jokowi apa yang dilakukan salah soal itu, ya dia tidak dalam tekanan blok Barat maupun blok Timur. Waktu perang Rusia dan Ukraina, saya pikir pada saat berkecamuk perang, yang presiden yang berani datang ke Rusia dan Ukraina itu hanya Jokowi. Nah, kedua, Freeport sudah berapa puluh tahun itu dimiliki oleh Amerika, sahamnya mayoritas. Dari dulu sudah ada Freeport, tapi yang bisa membuat Freeport di bawah 1% baru Jokowi. Dari dulu kita sudah punya nikel, tapi yang berani melarang ekspor nikel mentah baru Jokowi, bahkan berhadapan dengan WTO. Karena Eropa tidak mau
kita melarang ekspor mentah. Sementara kita mau naik kelas dari negara menengah menjadi negara industri. Dan tentu kita mau bahan alam kita, kekayaan alam kita diolah dulu. Dibangun smelter, baru dijual supaya harganya naik. Dan itu dibuktikan bagaimana kita punya royalti, pajak dan sebagainya, nilainya itu berpuluh-puluh kali lipat. Dari tadinya mungkin hanya puluhan triliun jadi ratusan triliun. Jadi itu butuh keberanian. Itu dulu ya. Jadi alasannya kenapa saya mengatakan bahwa Jokowi lah yang berani menjalankan ajaran Bung Karno. Contoh, yang berani membuarkan organisasi radikal adalah Jokowi. Oke, sekarang gini yang jadi pertanyaan. Itu kan Pak Jokowi, sekarang kan Bang Ara di Partai Gerindra, di bawah Pak Prabowo. Bisakah loyalitas seorang Marwara Sirait dari Joko Widodo beralih ke Pak Prabowo? Oh, saya adalah pendukung Jokowi dan Prabowo. Makanya saya selalu sampaikan kepada beliau ya, bahwa kita punya pengalaman contoh di Filipina. Ya, Duterte itu presiden sebelumnya dan Bongbong itu kan saling mendukung. Makanya Bongbong jadi presiden. Oke, kemudian Bongbong akhirnya berpisah dengan Duterte. Ya, bahkan bersaing. Kan wakilnya Bongbong adalah Sarah, itu adalah anaknya Duterte, kan begitu. Nah, sekarang berpisah. Kenapa? Mereka akhirnya yang tadinya kompak jadi berpisah. Padahal kekuatan mereka itu adalah di persatuan dari dua ini, antara Duterte dan Bongbong. Nah, yang terjadi sekarang ya, bagaimana yang ada di pemilu 2024 ini adalah bersatunya pendukung loyalis Jokowi dan loyalis Prabowo. Buktinya pemilih Prabowo di 2014 dan 19 sebagian memilih Anies. Itu jelas, sebagian itu lihat data survei, lihat survei apa aja, sebagian pendukung Prabowo 2014-19 memilih Anies. Sebagian pendukung daripada Jokowi memilih Ganjar. Yang memilih Prabowo sekarang dan Gibran adalah pendukung loyal daripada Jokowi dan Prabowo, termasuk saya. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan gini, nanti kan Pak Prabowo jadi presiden, Pak Jokowi sudah tidak lagi memimpin. Jadi Bang Ara nanti akan kiblatnya kemana? Saya katakan posisi saya, ya, saya bagaimana dua pemimpin ini hubungannya baik, ya, dan saya yakin baik. Kenapa? Banyak yang mau memecah mereka, karena nggak happy kalau Prabowo dan Jokowi kompak. Banyak yang membujuk begitu, seperti di Filipina tadi. Makanya jangan berhasil. Dulunya kompak Duterte sama Bongbong, akhirnya dipisahkan, dikomporin oleh misalnya orang di sekitarnya, entah siapa, atau dari lawan politiknya siapa. Itu yang harus dilakukan. Bagaimana Jokowi dan Prabowo ini tetap bersatu. Saya orangnya Jokowi yang punya agendanya begitu. Bagaimana Jokowi dan Prabowo bersatu. Dan saya akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka Jokowi dan Prabowo bersatu. Bang Ara di Gerindra di struktural sebagai apa? Enggak, saya nggak pernah cari jabatan. Saya dukung Prabowo Jokowi 10 tahun nggak jadi menteri, saya loyal. Dan saya mendukung Prabowo tidak karena jabatan. Jadi bukan karena sekarang itu posisinya jelas track record saya kok. Diiming-imingi sebagai menteri. Ya, di 10 tahun saya habis-habisan dukung Jokowi, saya nggak jadi menteri, saya tetap loyal. Pak Habib kan sempat mengatakan gini, Ara itu nanti akan dimuliakan oleh Prabowo di Gerindra. Banyak orang yang kemudian beranggapan, oh bakal jadi anak emas nih. Gimana tuh Bang Ara? Enggak. Pak Prabowo itu orang yang, saya senang sama Prabowo, kita diskusi panjang dan sering dan mendalam. Ya. 2 hari aja lalu saya diskusi panjang sekali. Mungkin dalam 10 hari ini saya diskusi 3 kali. Di Bali sekali, di Jakarta 2 kali. Jadi sangat egaliter, terbuka begitu. Dan pikiran-pikiran Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu terus terang tidak semua sama. Tapi tujuannya sama, value-nya sama, tapi caranya kadang berbeda. Nah, yang saya senang apa? Disampaikan terbuka. Ya, tidak ada sesuatu diskusi itu kan harus terbuka. Ya, kayak kamu nanya apa aja boleh, saya jawab apa aja boleh. Yang susah itu adalah kalau tidak terbuka. Ya, kalau ada perbedaan pastilah, mana mungkin tidak mana mungkin semua sama. Nah, itu menurut saya sangat baik, tapi ada keterbukaan dan tujuannya sama, value-nya sama. Caranya berbeda, kita bisa bicara. Gini, Bang Ara. Bagaimana nanti 5 tahun ke depan kepemimpinan Pak Prabowo? Masihkah akan sama? Pak Prabowo kan pernah mengalami 3 kali kalah. Dan baru menang. Walaupun saya lebih senang kalah dulu baru menang daripada menang dulu baru kalah gitu. Karena 3 kali kalah ini tentu banyak yang belajar untuk evaluasi. Kayak Pak Prabowo, saya tahu apa yang perlu diperbaiki. Kamu lihat orang sekitar Pak Prabowo, ada tetap Pak Dasko, Pak Hasim, juga cukup banyak orang-orang Pak Jokowi, ada Pak Erik, ada Bahlil, ada Rosan, ada saya.
Ini mix. Ya kan? Ada Pak Erlangga, ya kan? Ada Pak Jul, ya kan? Ada Pak AHY. Kompak kita ini. Tapi ada yang nggak suka kita kompak. Kenapa? Kalau Jokowi dan Prabowo dan orang-orang yang loyalis ini kompak, mana bisa goyang? Ini mau digoyang, mau digoda-goda terus. Dan mau dipecah-pecah belah. Tapi ya kita tahu itu gitu. Makin diganggu, makin senang kita menghadapinya. Nah, itulah potret dari panggung perpolitikan yang ada di tanah air kita saat ini, bahwa sebenarnya politik itu adalah bukan sekedar kekuasaan, tetapi politik itu adalah bagaimana cara penguasa bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, saya hanya bisa berbagi pesan bahwa politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan berbagai macam perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh dengan keteduhan dan harmonis. Dan ada lagi yang lebih penting buat kita semua, yaitu bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik untuk kepentingan bangsa dan negara ini demi anak cucu kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.